keluar dari pura, jangan melirik kiri kanan. Kamu sudah diberikan senjata niscaya linggo, nircaya linggo, menghidupkan dan mematikan. Ketika menjadi lenge ing sara, yang wang sing mana i ata basa, dibalik dia. Makan, bunuh dia, dan seterusnya. Beli mendengar mungkin dia itu awet muda dan seterusnya. Jangan terlalu kita membawa bahwa itu ilmu. Ketika kita mencaci maki, ketika kita ngujar halo, ngujar apargas, melakukan sikap-sikap yang tidak baik, kita lihat. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rangde itu diidentikan dengan rondo janda. Berarti nak Bali nyembah janda dong. Ya, kami berada di tentu banyak masukan-masukan atau banyak ide-ide baru yang kita dapatkan. Nah, ternyata ketika kita menayangkan Puat Caryananda, kemudian Resi Bagawan dan juga beberapa tayangan kita di Bali, banyak pemirsa Hindu Channel yang menyampaikan, coba Mas Miko di sana ada anak muda atau generasi muda, karena mungkin tayangnya itu di YouTube, jadi kelihatannya muda seperti itu. Nah, ternyata di Bali atau di luar Bali, pandangan tentang Lea atau calon arang mungkin, karena mungkin musiknya sama, rangde seperti itu dipandangnya bahwa menyeramkan, negatif pandangannya, kemudian mengambil bayi keluar di momen-momen tertentu, merubah wujud menjadi babi, api, dan lain sebagainya. Nah, posisi kita berada di Yayasan Gases di Bali, di Denpasar, dan coba kita bertemu dengan Pak Komang Gases yang sempat viral di media sosial dan seniman aktif. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rayu Rajang. Li bagus, menapi. Baru di masuk ruangan langsung bulu. Bulu kuduknya berdiri. Bulu kuduknya berdiri Ya. karena kalau di Jawa, kalau di luar Bali pasti kita lihat barong pun sama bentuknya. Gitu. Mungkin dari badannya yang berbeda itu kan panjang. Gitu. Pak Mang, tadi saya ngasih pengantar pandangan dari umat Hindu di luar, bahkan di Bali juga pasti masih ada yang berpandangan seperti itu. Seram sekali Lea. Wah. Seram sekali barong. Aduh. Seberapa seram? Yang balik nanya Mas Miko, sebenarnya apa sih yang Mas Miko pahami tentang masalah barong dan rangdo sehingga bisa diartikan bahwa rangdo itu nama lainnya adalah Lea? Berarti kan Niko kurangnya pemahaman, ya, kurangnya pemahaman bahwa sudah jelas barong dan rangdo niki adalah terinspirasi salah satunya dalam lontar Barong Suwari. Implementasi perwujudan dari Batara Siwa turun ke dunia menjadi Sangkal Ludra, menjadi Buta Egek, menjadi Banaspati Raja. Barong cat, ular makan kata cat. Jadi barong cat. Pun diperkuat dengan lontar lingga lagi sehingga adanya barong bangkung, barong macan dan seterusnya. Itu jelas. Kalau rangdo itu ya merupakan dalam lontar Kidung Sudamala itu sudah jelas implementasi daripada Dewi Uma turun menjadi Betari Durga, ya kan, dibarengi dengan saudara beliau yang ada di kuburan Batur Kalikemaya dengan Panca Durga nika sendiri. Jelas dalam Kidung Sudamala menyatakan siapa itu Betari Uma. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rangde itu diidentikan dengan rondo janda. Berarti nak Bali nyembah janda dong. Kan bukan seperti itu maksudnya. Jelas literaturnya jelas. Ya, karena kenapa rangde itu diberikan rondo? Karena terinspirasi dari lontar calon narang. Kisah perjalanan Erlangga, Kediri, Ni Walunata Nirah atau nama lain daripada calon narang. Walunata ing Nirah, balu janda yang ada di kerajaan Dirah. Itu beda lagi, supaya kita salah persepsi. Ya, itu tentang barong dan rangdo. Kalau Lea beda lagi. Ya, kalau Lea belum sampai sekarang, Lea ngaranio tidak ada, beli. Tapi Nika diberikan sebuah pemahaman bagi para sastrawan, para pelaku. Lea lenge ing aksara. Lia linggih ing aksara. Ya,
Lia dasa aksara, dasa bayu, dasa guna. Sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang yang jelas. Ini linggih ing aksara. Ketika menjadi lenge ing aksara, yang, wang, sing, mang, na, i, ata, basa, dibalik dia. Ya, nika lia, lea, lenge ing aksara, linggih ing aksara. Kalau lea diberikan istilah arti makna sifat. Ada dua sifat, dharma dan lea. Dharma sifat baik, lea sifat buruk. Apa bukti realitanya? Daerah Tabanan beli, nas lea ibegung. Itu ucapan yang kasar. Oh. Ya, nas lea itu berarti kamu tuh sudah tingkah lakumu udah jelek. Oh, okay. Nggak ada orang bilang sirah lea ibegung, nggak ada. Ya, nggak ada bahasa halus seperti itu. Nas lea ibegung. Ketika kita mencaci maki, ketika kita ngujar halo, ngujar apargas, melakukan sikap-sikap yang tidak baik, kita lea. Jadi pahami, namun lea dalam tatanan ilmu, sastra, kanuragan, apapun itu adalah sebuah anugerah Sang Hyang Aji Saraswati dalam bentuk literatur sastra ataupun wahyu beliau yang dipelajari untuk mengobati, menjalankan sesuatu hal yang baik. Dan lea itu sudah diterima oleh Waluna Tengdirah dalam cerita Calonarang. Namun karena Waluna Tengdirah tidak bisa mengerti 100% tentang anugerah yang diberikan karena salah paham, anaknya ditolak berulang kali dan senjatanya dicuri oleh Bahula Duta, sehingga dia meniadakan pitekat anugerah aturan yang diberikan oleh Batari Durga, sehingga dia menjalankan kejahatan semena-mena. Makanya dalam pementasan Calonarang di Bali, Waluna Tengdirah diberikan nama penarinya siapa? Matah Gede. Matah gede itu berarti ilmu yang sudah besar namun tidak bisa dipelajari secara matang, sehingga dia dikalahkan oleh orang di bawah. Bedakan dengan lea, biar tidak salah. Oh, nak di Bali nyembah lea, nak di Bali ngelarang dan sebagainya, ternyata dia nyusung lea. Bukan, bedakan. Itu salah pemahaman. Artinya menyembah itu bukan berarti mungkin kalau pandangan dari Pak Mang itu menyembah itu melestarikan atau menyembah itu terlalu kasar bahasanya. Menyembah atau sesembahan itu beli ya sebagai karena kan dia menyembah itu kan pasti kan belajar itu. Iya. Ketika kita memuja Tuhan berarti kan memuja Ide Sang Hyang Widiwasa ataupun Dewa Ganesha, Dewa Siwa, kan kita mengetahui literatur atau pemahaman wujud simbol-simbol dari Dewa Siwa atau Dewa Ganesha. Karena kita tahu bahwa poin-poin atau simbol yang ada di Rangde, simbol-simbol yang ada di lea itu kita paham, mungkin itulah yang dianggap menyembah seperti itu. Yang beli sembah apanya? Leaknya apa liaknya? Oh. Ya kan, ketika beli menyembah ingin belajar tentang ilmu susastra tentang liak ini, beli pergunakan untuk menyakiti orang lain, berarti beli menyembah dalam konteksnya yang tidak baik. Oh. Tapi ketika beli belajar tentang ilmu kanuragan liak itu untuk mengobati orang yang sakit, menolong orang yang kesusahan, itu linggih aksara. Kan? Makanya beli ingin menjadi Empu Barada, apa ingin menjadi Waluna Tengdirah? Kalau Empu Barada, linggih aksara tetap komitmen menjalankan dharma. Kalau Waluna Tengdirah, lea ya prinsip menjalankan adharma, kan simbol. Ya kan? Ketika kita tidak mengetahui di mana Tuhan itu, beli, ya kan? Kita tidak tahu Tuhan itu di mana. Dalam konsep apara bakti diwujudkan dalam sebuah simbol. Ini bukan Tuhan, ini simbol Tuhan. Ya kan? Kita juga simbol Tuhan. Brahman, Atman, Aikyam. Jangan salah. Ya kan? Siapa sih di dunia ini menyatakan dirinya bisa mencari Tuhan, mencapai Tuhan, bicara dengan Tuhan? Bagi dia sangat omong kosong, karena kita tidak tahu keterbatasan kita, keseliput dening Raja Tamas, dibungkus dengan cito dan cariro, keinginan yang berlebihan, sehingga Brahman niki pergi jauh. Ada Atman dibungkus dengan sifat Pancamabuta. Om Swastiastu, temenan ya. Mata untuk melihat yang indah, tapi untuk yang tidak baik. Karena kita tidak bisa, dibuatkanlah simbol-simbol sebagai pengeling-eling. Mengikatkan kembali tugas dan kewajiban kita, mau jadi manusia yang suputra atau menjadi jelema yang durjana. Nah Pak Mang, namun ketika kita ini, karena tadi ada dua pandangan, ada dharmanya, kemudian ada kebaikannya, kemudian ada juga sisi negatifnya yang dianggap bahwa itu sebuah ilmu yang memang dimanfaatkan oleh beberapa umat Hindu gitu kan. Mungkin bukan umat Hindu saja, tetapi gini, Mang, ini kan yang terjadi di luar adalah orang itu kok awet hidup, itu kok udah nenek-nenek tapi sehat. Sehat lagi. Nah, jangan-jangan itu ilmu lea. Nah, kemudian mungkin itu belajar lea. Nah, bahkan dulu pernah ada cerita di desa tersebut,
dia mencari bayi gitu. Nah, ini kan terlalu di luar sana banyak informasi seperti itu. Nah, apakah ini memang ada atau memang ini tidak ada? Ya walaupun ada dan tidaknya kami mohon literasinya seperti itu. Karena ini nanti akan ditonton oleh anak-anak muda generasi Hindu, bahkan sesepuh kita yang sudah punya keahlian khusus di bidang kesenian seperti ini sama seperti Pak Mang. Kalau kita memahami tentang esensi kehidupan, upeti setiti perlina linaning dadi. Hidup mati itu pasti tidak terlepas daripada hukum ruwa binedo. Hukum sebab akibat, baik buruk, hidup mati dan seterusnya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hal itu benar adanya. Ya, ada orang yang belajar kanuragan, ada yang belajar kewisesan, dan seterusnya. Ada yang dinyatakan dengan ilmu hitam dan ilmu putih. Itu kan sebagai salah satu perspektif sudut pandang tentang ajaran Ruwa Binedo. Ya, sebenarnya semua itu benar. Kembali kepada si pelaku itu untuk dipergunakan, difungsikan untuk apa? Kan seperti ini ke contoh, kita mungkin umum mengetahui tentang ilmu liak. Seperti yang bilang tadi, ilmu liak apa yang dipelajari? Lengok ingat sara, apa linggi ingat sara? Kan seperti itu. Dalam lontar calonarang ada, candra berawo ada, tantra berawo ada, nyung biru ada, dan seterusnya. Lontar-lontar itu semua mengajarkan yang baik. Mapan aku peragian sangyang tayo, aku peragian betari durga, angrangsuk ring sironing angge sarira, ya. Awakku tengen, awakku kiwo, dan seterusnya. Kita mengumpamakan diri kita menjadi betari durga. Segala sifat-sifat durga yang di luar itu kita masukkan supaya kita bisa memahami tentang esensi kedurgaan itu sendiri. Setelah dimasukkan, pasti tergantung kepada beli apa yang beli lebih dominan ingin memasukkan. Wisesonya, dharmanya, atau apa. Ketika beli hanya bermain di tatanan calon narang, hanya bermain tentang masalah kewisesan, ego. Makan, bunuh dia, dan seterusnya. Tapi ketika beliau belajar tentang masalah ilmu itu esensinya adalah berada, siwa itu sendiri, ya sifat ulas ase yang beliau masukkan, dharma yang beliau masukkan. Makanya untuk mencari dharma ini beliau harus belajar dari bawah. Contoh, beliau belajar kewisesan. Mungkin bahasa umumnya adalah ilmu liak. Beliau belajar tentang kewisesan, salah satunya keteguhan. Biar kuat nih, mewat kawat, mentulang besi, biar teguh, ditusuk apapun tidak boleh. Masuk ini, tes. Mohon anugerah, nyembah. Bagaimana caranya beli biar percaya? Beli teguh atau tidak? Testimoni dong. Oh iya. Ya kan? Untuk meyakini beli. Ya kan? Setelah beli testimoni, beli yakin beli. Tak, weh, kuat beli. Karena beli merasa kuat, merasa teguh dan seterusnya. Menunjukkan. Besok beli ingin tampil nggak? Pasti dong. Kalau nggak tampil, orang nggak bakalan tahu beli teguh dong. Ya, terus lambat laun ingin tampil 1, ingin tampil 2, dan ingin tampil seterusnya, sombong nggak jadinya? Sombong. Pasti, itulah beli salah gunakan arti daripada pelajaran yang beli dapatkan. Ketika beli ingin tampil, tapi beli tidak menunjukkan ego beli, ya Pak, saya tidak tahu apa-apa, hanya seperti ini. Tapi kalau Bapak, kalau ada yang ingin mencoba tanpa saya mendahului, ya terima saya apa adanya. Itu kembali kepada ajaran ini. Tergantung kembali kepada kita. Beli mendengar mungkin dia itu awet muda dan seterusnya. Jangan terlalu kita membawa bahwa itu ilmu. Kembali kepada karma kelahiran. Ya kan, ada karma lara, ada karma bebaosan karena bicara, ada karma pertingkah karena tingkah laku. Semua itu tidak terlepas daripada watemana artita negata. Tapi orang ketimuran selalu berbicara, wah dia bisa awet, pasti dia belajar. Padahal karmanya masa lalu, faktor genetiknya umurnya lebih dari 100 tahun. Setiap dia megang, orang itu pasti anak bayi itu nangis. Padahal dia kelahirannya kajang klion, tumpok wayang, dan seterusnya. Memang kelahirannya memang kewisesan. Sehingga orang yang dipegang pasti panas, nangis. Tapi, dia nak sakti, bisa ngeliat. Selalu kita mengkambing hitamkan tentang liak itu. Kalau Tiang jadi liak, bisa nggak tidur-tidur nih. Ya kan, sakit hati liak. Nah, pemirsa Hindu Channel ternyata, sebuah pelestarian terkait dengan ilmu atau artinya memaknai sesuatu barong lea itu memang kita harus ketahui dulu bahwa kita mau milih yang mana gitu. Nah, pertanyaannya lagi muncul, Pak Mang. Sebenarnya orang-orang yang fokus kepada ilmu lea yang ilmu kiri bahasanya ilmu hitam ataupun ini, sebenarnya apakah itu dia mungkin punya tekanan mental dalam kehidupannya sehingga dia mempelajari itu. Nah, ketika dia mempelajari itu
kenapa sih kok ajaran kita Lea ini malah membuat orang itu direstui untuk belajar hal-hal yang negatif gitu. Kenapa kok dikasih gitu? Kalaupun memang itu hal yang sudah jelek, ya aturnya leluhur kita atau Tuhan kita ataupun sesuunan di situ ya jangan direstui dong, karena itu berdampak pada umat Hindu kita yang ada di seluruh Indonesia atau lingkungan kita. Kalau jangan direstui, berarti beliau harus menghilangkan sastra itu sifat Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Segalanya. Kalau tidak direstui, berarti itu bukan Tuhan. Tuhan itu. Pelit dia. Kan seperti itu. Kalau kita belajar tentang esensi ketuhanan, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, apapun, jangankan manusia, denawo pun, ya, raksasa pun diberikan anugerah. Mayo, denawo, Niwatakwaca, Duryodana, ya, semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tapi karena dia tidak bisa menjaga, merawat tentang apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu sendiri, sehingga dia mati kan. Karena dia menjalankan adharma itu sendiri. Jangankan kita manusia yang biasa, kok sudah tahu dia berkeinginan jelek diberikan oleh Tuhan, ya kan? Karena Tuhan Maha Pengasih, ya kan? Tuhan sifatnya diam dia, ya kan? Ketika ada orang datang, mana buktinya? Pobale cerita Kresna, judi Pandawa itu, di antara Panca Pandawa hanya Drupadi yang ingat, Dharma Wangsa, Arjuna, siapa lagi itu? Nakula, Sahadewa, Bimo, semua keturunan dewa. Tapi pada saat dia kepelok, dia nggak pernah ingat sama Tuhan. Karena dia Rajas Tamas dengan judinya itu. Hanya Drupadi yang bisa sadar pada saat itu, siapapun yang mengingatku dengan kondisi apapun, aku ada di sana. Kan seperti ini ke. Sekarang contoh Calonarang. Calonarang sudah diberikan sebuah rambu-rambu. Nah, apa maksud tujuanmu ke sini? Dalam cerita Bawisyata Bawisyati, Prabu Padelengan, dia melahirkan 2 putra dan putri. Karena sudah dihimbau oleh Bathari Durga, oleh Bathara Siwa, ketika kamu Prabu Padelengan pulang keluar dari pura, jangan melirik kiri kanan. Oke, ketika keluar, si istri dari Prabu Padelengan melihat, Kakanda, kok lucu sekali babi itu gemuk. Semoga kita punya keturunan yang gemuk seperti itu. Lahirlah putra kembar berkepala babi, dicemooh oleh masyarakat sehingga putra dan putri ini ditaruh di pura dalam 1, ditaruh di Setra Gandamaya 1. Setelah Mayasa Kirti berubah wujud menjadi Empu Berada, menjadi ini Calonarang. Di sini terus tekun mengikuti ajaran Bathara Dalam, Bathara Siwa, diberikan sebuah ajaran kedarmaan. Ya, Sidi Sakti, diam, lembut, tapi ketika dicoba bisa. Terus Calonarang heran, beli kok dapat seperti itu? Yuk sini sembahyang, sembahyang. Terus dia ditunjukkan tentang, karena Calonarang sudah punya niatan sakti, hebat, bisa menguasai. Ditunjukkan dia bukan Bathara Siwa, Durganya sendiri ditunjukkan. Wah, ini dah dia yang saya minta. Diambil, diuntuk seperti ini. Dia sudah diberikan rambu-rambu. Nah, ibu berikan kamu anugerah seperti ini, untuk tujuannya seperti ini, dan seterusnya. Janganlah kamu melakukan hal seperti ini ya, baik. Tapi ketika anaknya disolimi dalam pelamaran Bahula Duta, ya kan, marah, tersinggung ibunya. Berani-berani sekali Prabu Erlangga, ya, meniadakan anak saya, dikembalikan. Marah seorang ibu, memohon kepada Bathari Durga, nak, kamu boleh menghancurkan penepi Siring Kediri. Berarti tidak boleh menghancurkan Kediri. Tapi karena rasa iba dan sayang berlebihan, seperti Gandari, cinta buta dia terhadap Duryodhana, ya dia totalitaskan rasa sayangnya, digempurlah Kediri. Kediri itu merupakan lain daripada Siwa, Erlangga, Wisnu itu sendiri. Iya kan? Wah, akhirnya Calonarang pun dikalahkan oleh Empu Berada. Dek, berhenti, ndak. Kamu sudah diberikan senjata Niscaya Lingga, Nircaya Lingga, menghidupkan dan mematikan, tapi kamu tidak bisa. Dikalahkanlah Empu Berada. Setelah dikalahkan, dihidupkan kembali. Kenapa dihidupkan? Untuk sebagai pertiwima, contoh pewayang-wayangan kepada masyarakat. Ketika kita cinta buta terhadap sesuatu hal apapun yang kita lakukan, kembali kepada Lea itu sendiri. Kalau sudah, makanya ada Dharma ning Dharma ning Weci. Ketika Dharma Weci berarti Lea sudah ngisep sari. Ongkara sungsang, dados ongkara ngadag. Baik. Tapi untuk ongkara sangsang menjadi ongkara ngadag harus testimoni diri dulu dong. Wah, teguh biar coba, sakti biar coba. Ini proses
ketika orang tidak mau lepas daripada momen ini, wah dia terlena dengan ini yang bahaya. Beli mau milih berada apa calon arang itu aja sekarang. Ya, Pak Dharma. Pemirsa Indo Channel kalau Miku. Ya, kembalikan kepada pemirsa kan. Niki kita tidak diskusi lama-lama Pak Mang, karena kita lihat waktunya ngantri sekali, tapi kita mau sedikit aja Pak Mang. Ini kan banyak ada warna merah, putih, hitam. Miku tidak paham atau mungkin pemirsa Indo Channel sudah melihat dari tadi itu kok di belakang ada warna kuning, kemudian ada warna-warna lain. Nah, barang-barang ini, rangda ini yang Tiang buat kan sebagai salah satu bentuk kepedulian Tiang, sebagai salah satu pelestarian budaya. Karena Tiang melihat, membaca beberapa literatur sastra yang ada, seperti warna merah, kuning, hitam, putih, pancawarna. Tiang terinspirasi dari lontar Pancadurga, di mana Ida Bathari Durga turun ke dunia dibarengi dengan semeton Ida, saudari-saudari beliau. Sehingga ada Laksmi Durga, Dari Durga, Gori Durga dalam bentuk warna merah, kuning, putih dari lontar Pancadurga. Begitu juga Tiang buat barong dengan mata 3. Tiang terinspirasi daripada kekuatan daripada kemanunggalan Brahma, Wisnu, Iswara menjadi Bathara Siwa di Selating Lelata. Kenadipun rangda ini diidentik dengan Bathara Siwa itu sendiri. Ada barong macan, ada barong bangkung, terinspirasi daripada lontar lingga, perseteruan antara Brahma dengan Wisnu itu sendiri. Ya, ini Tiang buat. Nah, model-model bentuknya ada model bentuk raksasa, ada model bentuk nyinga, ya, ada bentuk nyelemo seperti ini. Ini kan Tiang buat niki mereng. Ya, ini mereng. Ini Tiang implementasikan bahwa madu segara sebelum dinamakan dengan Nirarung, kan madu segara dulu namanya, mendapat penugerahan nama Nirarung. Dia lebih tinggi kekuatannya daripada Walunatengdirah. Karena dia tidak boleh orang Sudra melewati orang Brahmana, dibuanglah kesaktian Miru Tumpang 11 menjadi 7, sehingga dianggap kesaktiannya belum sempurna. Yang buat rangdanya mereng. Jadi tidak sama mulutnya kan mereng tuh, seperti itu. Nah, terus ada nyelemo yang di belakang itu. Mana yang tadi ya? Oh, ini yang ditutup ini. Ini yang ditutup nih. Bentuknya seperti nyelemo beli. Itu. Ini seperti nyelemo dia. Karena Tiang terinspirasi daripada cerita Regek Tonggek dan seterusnya. Niki raksasa tapi bentuknya nyelemo. Kalau seperti yang di belakang, oh niki nyinga dia. Ya kan, niki posisinya nyinga dia beli. Nah, terus lagi belum yang lain seperti yang di atas, ada bentuknya seperti celeng, seperti anjing. Nika dalam lontar celonarang yang terinspirasi lenda, lendi, kandi, guyang, waksisya, mesawang dana. Ada wujudnya raksasa bermuka celeng, raksasa bermuka singa, raksasa bermuka bojok dan seterusnya. Karena itu kembali kepada ilmu yang dipelajari oleh sisya Walunatengdirah. Inilah salah satunya bentuk-bentuk yang Tiang buat. Kelebihan Bali luar biasa. Tidak bisa, artinya tidak bisa punah, bahkan tidak bisa, ya dianggapnya bahwa kemunduran sebuah Bali yang tidak percaya. Karena ternyata dengan hadirnya ke tempat Pak Mang ini secara koleksi secara barongnya, rangdonya dan sebagainya ada, tidak terlepas dari pemahaman yang dimiliki oleh Pak Mang. Ya, harus kita belajar, mengerti dan memahami supaya tidak ajawere. Banyak orang bilang bahwa di Bali itu bakalan punah. Ya, di Bali itu beriatnya dan lain sebagainya, buang-buang duit dan seterusnya. Enggak, beli. Tiang sebagai pelaku budaya, contoh barong dan rangda aja nih satu, bukan upakara yang lain. Ketika barong dan rangda ini menjadi nilai sakral ataupun propan, satu, sakral. Barong ini berstana di pura. Ketika dia di pura, setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali diaturkan upacara puja wali. Ketika beliau Ida Bathara barong rangda tedun napak pertiwi atau ditarikan, berarti beliau Ida Bathara ngelawang beli. Warung hidup, ya ekonomi kreatif hidup, Banten hidup, pemangku hidup, semua hidup dapat sesari, penari hidup, sound system, lighting semua hidup. Ya kan? Karena ketika Ida Bathara tedun kita perlu prepare, menyiapkan semuanya. Karena ini adalah barang sakral. Warung-warung itu sampai 1 bulan 7 hari nyejar Ida Bathara tedun napak pertiwi. Berarti berapa ekonomi kreatif? Bathara rangda barong dalam bentuk sakral yang disembah ini datangin duit nggak? Itu hebatnya loh. Sampai sejauh itu ekonomi kreatif itu dipikirkan oleh masyarakat oleh leluhur kita. Hanya barong dan rangda. Baru satu nih, belum upacara yang lain. Ya dagang sate, dagang onge-ongean, dagang mainan, semua hidup.
Sampai beli pun dari Lampung datang ke sini untuk menghidupkan suasana itu kan. Kemarin Miko sempat ke pasar, ini kok mobil kelapa dari mana ya? Janur dari mana? Jawa kan? Dari mana ya? Berarti bersyukur dong. Hebatnya Bali gitu. Ya kan? Pak Mang, kita nanti akan diskusi lagi, tetapi kita minta sebuah statement atau apa ya, quotes-quotesnya ya untuk semangat kita sebagai umat Hindu. Mungkin ada beberapa statement menarik yang mungkin menjadi pedoman hidup kita sebagai manusia, sebagai umat Hindu. Monggo, siap. Pak Mang. Dalam sastra menyatakan, wangi sebale agung denalah dening wangi sadulang. Wangi sadulang denalah dening puja astawa. Puja astawa denalah dening manah suci ning nirmala. Besar kecil apapun yang kita persembahkan dalam sebuah konteks kehidupan yatnya itu sendiri, yang besar dikalahkan dengan yang kecil dikalahkan dengan lantunan puja dan puji. Lantunan puja dan puji dikalahkan dengan manah suci ning nirmala, keinginan kita yang lascarya tanpa pamrih. Ketika kita memiliki sebuah dedikasi, keyakinan untuk selalu menjalankan titah amanah beliau, pasti kita akan diberikan sebuah kemudahan. Itu yang perlu diingat. Dan sebagai generasi muda saat ini, kita boleh berinovasi. Kita boleh berkreasi tanpa batas. Namun jangan sampai kita kehilangan esensi jati diri. Bahwa seni, adat, budaya yang berdasarkan agama apapun itu, ya sebagai salah satu cerminan yang mengajarkan kita tentang nilai tontonan, tuntunan yang memiliki nilai tatanan, yang bernilai etika, estetika, budaya, spiritual. Ini harus kita jaga dengan baik sehingga kita menjadi manusia yang sujana. Jangan pernah kita melupakan tentang ajaran leluhur, apapun itu. Kita generasi Z tidak bisa menciptakan lebih hebat daripada leluhur kita. Kita saat ini hanya bisa menjaga keberlangsungan, keberlanjutan daripada warisan yang sudah kita miliki. Semua matur rayu. Sarang-sarang ya. Kita inilah pemirsa Hindu Channel, mampunya kita sebagai generasi Hindu atau anak-anak yang tumbuh di zaman sekarang, kita bisa berkolaborasi, kita bisa mendekati orang-orang atau guru-guru atau tokoh Hindu ataupun seniman-seniman ataupun pelestari budaya Hindu yang ada di Nusantara, ya kita ini. Dan hari ini Hindu Channel memiliki harapan besar dengan semangatnya Hindu Channel menghampiri dari sudut mana, dari sudut kiri, kanan, atas, bawah gitu, untuk menyajikan sebuah literasi. Harapan kami 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun tayangan ini menjadi semangat generasi selanjutnya. Dan terima kasih Pak Mang, Pak Komang Gases, kita sudah menyaksikan istimewanya di Yayasan Gases Bali dan dilengkapi dengan literasi dari Pak Komang seperti itu. Dan kami tutup dengan Paramasanti di Denpasar, Bali. Paramasanti. Om Santi. Om. Siap. Kita izin melihat suasana. Silakan.